Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Udah lama nggak bikin video, jadi di video kali ini kita mau review ya atau sedikit penjelasan yang lebih teknis terkait video. Ini ada video kenapa balok gantung patah. Ini penyebabnya. Sebelumnya ya ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi saya bikin video ini bukan maksud untuk apa-apa ya, hanya meluruskan aja secara teknis itu apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa balok itu patah ya. Ya mungkin beliau sudah menjelaskan terkait pelaksanaannya, tapi secara teknisnya nanti akan coba saya tambahkan tanpa bermaksud apa-apa. Kita lihat dulu videonya. Karena pada prinsipnya kalau balok beton dalam kondisi melintang ini kondisinya harus pipih, cara membuatnya harus pipih. Nah, satu hal pertama terkait yang disampaikan bapaknya, balok melintang harus pipih itu sebenarnya kurang tepat ya sebenarnya. Jadi balok itu sebenarnya udah ada panduan atau rule of thumb-nya. Jadi kalau apa namanya, tinggi balok itu T itu paling enggak itu antara, ya kalau mau aman banget sih 1/12 sampai 1/16 dari L-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu yang sebaiknya ya. Jadi kalau misalnya tingginya itu 6 meter atau 6.000 mili, itu kalau mau aman sih ya 1/12, itu ya sekitar kalkulator 500 ya, 6.000 bagi 12 itu paling kayak itu sekitar 500 mili tingginya. Terus Contohnya seperti ini. Nih, kalau seumpama seperti ini dipakai buat balok melintang seperti ini perkembangannya 20, kesininya 50 gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini sampai terjadi balok daknya itu patah. terus kalau teman-teman lihat ya, jadi ini kan panjangnya bentangnya 6 meter ya, 6 meter. Jadi sebenarnya kalau kalau misalnya modul 6 meter, kalau modulnya 6 meter ya, 6 kali 6 ini, kalau misalnya dibagi apa namanya, baloknya sama besar kayak gini, sebenarnya ini kurang apa ya, kurang kuat gitu. Karena ini bingung nih kalau sama besarnya ini, misalnya anggapnya sama-sama baloknya 20 kali 30 ya, ini sama 20 30, jadi nanti dia akan melendut dua-duanya gitu. Jadi tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah. Jadi yang melintang sama yang membujur atau yang vertikal sama yang horizontal bingung mana yang balok utamanya secara struktural. Sebenarnya nggak bingung sih, tapi dua-duanya menjadi, kan prinsip struktur itu ada strong, stiff, sama stabil ya, stabil ya. Jadi kalau kayak gini bingung. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang mau bikin rumah, jadi kalau bikin itu paling enggak tuh, kalau bentangnya 6 meter itu ya nah ini kalau mau dibikin balok anak, ini sama ini bentangnya harus sama nih. Misalnya ini kan misalnya 200 kali 500, ini 200 kali 500, 200 per 500, juga 200 per 500. Ini gede dikit. Cuman kalau bentangnya udah 3 meter, 3 meter, itu sebenarnya udah nggak perlu balok melintang lagi tuh, udah tidak dibutuhkan ya. Balok yang gini nih sebenarnya nggak butuhkan, karena ini jadi plat satu arah. Jadi persyaratan apa namanya, ketebalan platnya 12,5 cm ya untuk plat satu arah itu udah tercapai. Jadi nggak perlu bikin melintang. Jadi lebih mudah, apalagi ini pakai bondek, jadi dibikin plat satu arah. Terus dengan lebar terpendeknya itu 3 meter. Ini kalau plat satu arah ini panjangnya mau 10 meter ke
ke atas ini pun nggak masalah gitu, cuma nanti ukuran baloknya yang menyesuaikan, kurang lebih kayak gitulah. Jadi yang terjadi di sini di yang video yang bapaknya bikin itu adalah sebenarnya lebih bukan ke pelaksanaan sih ya, tapi lebih ke memang desainnya ini dari awal itu kurang tepat lah kayak gitu. Jadi tinggi baloknya itu harusnya itu paling tidak ya 500 ya kan, 500 supaya kaku. Terus dan ini kan platnya pakai metode bondek ya, jadi metode bondek itu nggak bisa dipakai untuk plat 2 arah, karena kalau metode bondek dipakai untuk plat 2 arah itu ini misalnya ini jadi kalau dipakai untuk plat 2 arah itu misalnya kan garutnya ke sini ya, garis tinggi bondeknya. Kalau misalnya tingginya ini sama-sama 3 meter 3 meter, nanti dia pasti akan lengkung ke arah sini. Nah, ini arah sininya lengkung. Arah sininya kaku, arah kanan kirinya kaku, tapi arah atas bawahnya lengkung gitu. Makanya dia harus dipotong kayak gini sehingga arah memanjangnya ini udah lebih kaku gitu. Jadi lendutan yang terjadi hanya arah sini saja. Dan ini lebih kecil karena benangnya lebih pendek. Dia nggak akan terjadi lendutan kayak gini gitu, karena lebih kaku. Kayak gitu sih. Untuk videonya bisa disimak sampai akhir ya, saya sih tadi udah sih. Ini wajar kenapa dia patah, karena dia kondisinya itu bentuknya tidak pipit, tapi dia membuatnya itu 20 cm persegi. Nah, 20 cm ke 2 cm. mungkin tukangnya itu dengan anggapan nanti kalau ditambahkan dengan plat dak itu akan nambah kokoh. Penambahan. Dan satu informasi lagi, jadi plat itu secara struktural itu dia hanya sebagai beban ya. Mungkin kalau secara gempa dia sebagai diafragma pengaku untuk beban horizontal, tapi kalau secara struktur dia hanya sebagai beban. Dan yang disampaikan bapaknya kan balok itu semakin kaku itu ketika tingginya inersianya semakin besar. Jadi kan rumus inersia itu 1/12 B kali H pangkat 3 gitu. Jadi kalau misalnya H-nya itu adalah B itu adalah lebar, H-nya itu adalah tinggi. Jadi kalau misalnya H-nya semakin besar, dia semakin kaku, semakin kuat, semakin kaku. Nah, kalau misalnya dibikin pipih 20, misalnya dibikin pipih, yang besarnya itu malah B-nya. Nah, yang besar malah B-nya, H-nya makin kecil gitu loh. Jadi dengan volume beton yang sama itu lebih kuat kalau H-nya ditinggikan gitu. Jadi dia lebih kaku. Gitu sih. Dan plat dak akan tambah kokoh itu kondisinya kalau bistingnya itu terputus di antara balok ini. Berarti pembesian plat dan pembesian balok itu nantinya itu nyatu. Nah, kalau ini kan terpisah. Wow, manage WordPress hosting. Udah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi penjelasannya kenapa baloknya patah ya karena bentangan 6 meter itu dengan balok yang silang itu harusnya kalau mau dua-duanya itu ukurannya sama tapi 1/12 sampai 1/16 L ya kan. Tapi kalau misalnya itu udah jadi plat satu arah cuman dengan konfigurasi satu balok anak ini aja sebenarnya itu udah cukup kayak. Cuman tingginya emang harus sama-sama balok induknya. Yang menyebut dia balok anak adalah karena tumpuannya itu ke balok yang lainnya gitu, bukan ke kolom. Tapi kalau secara kekakuan dan tinggi balok itu sebaiknya sama saja dengan prinsip yang tadi, yang ini 1/12 sampai 1/16 L ini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mohon maaf tidak bermaksud mengguruin atau apa, tapi kalau ada yang salah ya silahkan di komen. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.